Dan pasti kan bahasannya juga udah bisa ditebak kalau nggak jauh-jauh dari mualaf. Nah, ya, mantan kafir. Allah Jangan mualaf Akbar terus lah. kabiro, Masa Masya mualaf Allah. terus? Nah tapi kadang-kadang kan orang mensalahartikan gitu loh. Nanti kalau yang nonton itu, kok ngomongnya kafir kan Islam juga ada yang kafir karena kafir itu artinya kan tidak beriman, bener nggak? Betul. Ya kan, soalnya kadang-kadang kalau kafir diartikan dengan salah satu agama tertentu, artinya jadi salah kaprah juga gitu loh, ya kan? Tapi mualafnya sejak kapan sih mualafnya? 2014. 2000. Kata kafir bisa dianggap sebagai penghakiman tergantung pada konteks dan niat penggunanya. Secara teologis, istilah ini merujuk pada seseorang yang menolak Tuhan, namun dalam prakteknya bisa digunakan dengan konotasi negatif ataupun berpotensi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang negatif, menyiaratkan penolakan atau kecaman terhadap keyakinan orang lain. Kata kafir berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata dari KFR, ya. Nah, yang berarti menutupi atau menolak. Secara harfiah, kafir berarti seseorang yang menutupi atau menolak kebenaran, khususnya dalam konteks agama Islam. Seseorang yang menolak atau tidak percaya kepada Allah dan ajarannya. Dalam Islam, kafir sering digunakan untuk merujuk kepada orang yang tidak menerima atau menolak keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, apa itu kafir menurut Alkitab? Dalam agama Kristen, kata kafir tidak umum digunakan dalam konteks yang sama seperti dalam agama Islam. Dalam Alkitab, istilah yang sering kali mendekati konsep kafir adalah orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Perjanjian Baru, terutama dalam tulisan Rasul Paulus, istilah orang yang tidak percaya merujuk pada orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya, dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang ada di antara Kristus dan Belial? Nah, apakah bagian bersama orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Nah, ayat ini menggambarkan konsep orang yang tidak percaya sebagai mereka yang berada di luar iman Kristen, tetapi tidak menggunakan istilah kafir secara eksplisit. Perlu diingat bahwa konteks teologi Kristen, pendekatan terhadap mereka yang tidak percaya lebih kepada panggilan untuk memberitakan Injil dan kasih Allah, bukan dengan sikap penghakiman ataupun penolakan.